Qul aminu bihi aula tu'minu. Qul, katakanlah, aminu, berimanlah, bihi, dengan Al-Quran. Ini masih sambungan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya membahas tentang proses turunnya Quran yang kurang lebih dalam kurun waktu 23 tahun. Kemudian setelah Al-Quran turun, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan, qul, katakanlah wahai Muhammad, aminu, imanlah kalian bihi, terhadap Al-Quran. Aula tu'minu, atau kalian gak mau beriman. Mau iman mau enggak, itu enggak berpengaruh pada Allah. Semua makhluk di muka bumi ini kok semuanya iman, yo enggak ngaruh pada Allah. Semuanya enggak iman, yo enggak ngaruh. Ibarat kata begini, mau ngaji yo terserah, enggak ngaji yo terserah, enggak ngaruh buat Allah, ngaruhnya buat kita sendiri. Allah enggak rugi, Allah juga enggak untung, terserah. Ngaji karepmu ora yo karepmu. Lah iya. Kita itu tugasnya cuma ngajak, memberitahu ibu hari Rebo di Al-Hidayah ngaji, ibu-ibu hari Kamis di mana kalau Kamis? Wes pokoknya kalau ibu-ibu mas seminggu full lah ya muter. Itu cuma ngasih tahu mau ngaji karepmu enggak karepmu, ngaji terserah enggak terserah. Allah enggak untung, Allah enggak rugi. Yang rugi untung ya kita sendiri. Manfaatnya ya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya kalau kita ngajak kok yang diajak enggak mau, ya jangan sakit hati, biarin aja. Wong Rasulullah aja ngajak, ada yang mau, ada yang enggak. Itu Rasul, Nabi yang udah jelas-jelas diutus Allah, apalagi kita. Begitu. Mau terserah, enggak ya terserah. Hadir ya terserah, enggak ya terserah. Wes. Innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan min qablihi, sebelum adanya Quran. Jadi ada orang-orang yang percaya bahwa nanti akan ada turun Quran. Seperti ada seorang pendeta namanya Warokoh bin Naufal. Itu dia yang pertama kali tahu bahwa sosok namanya Muhammad itu nanti jadi nabi. Padahal dia itu seorang pendeta. Lah dia itu udah ngarep-ngarep kapan itu turunnya Quran. Maka ketika idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada, ketika Quran sudah turun dan dibacakan di depan mereka, mereka itu maksudnya orang yang sudah percaya bahwa nanti akan ada kitab akhir zaman namanya Al-Quran. Maka ketika dibacakan di hadapan mereka, langsung mereka itu yakhiruna. Yakhiruna itu umpama awalnya berdiri langsung sluk sujud. Nah itu namanya yakhiruna. Lil azqani, dengan wajahnya sujada, sujud, bersyukur alias sujud syukur. Sujud berterima kasih, ya Allah, ini yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Yang ditunggu-tunggu itu seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad yang membawa kitab suci Al-Quran. Begitu benar udah datang, mereka langsung yakhiruna lil alqani sujada. Sujud yang nanti di ayat yang 109-nya, bukan ayat yang ini.
yang di 109-nya. Lah ini pelajarannya buat kita, kalau kita ngarep-ngarep sesuatu akhirnya dikabul oleh Allah, ya disuruh untuk sujud syukur. Lah sujud syukur itu syarat ketentuan berlaku sama kayak orang sholat dalam keadaan suci, nutup aurat, madhep kiblat. Lah kalau ibu kok nonton acara di Indosiar diumumin menang, kok langsung slup, itu sujud apa namanya? Ya sujud menang itu aja. Kalau disebut sujud syukur, itu sujud itu harus punya wudu, nutup aurat, madhep kiblat. Madhepnya sono. Kalau madhepnya sono nggak boleh. Lah itu kira-kira yang artis dangdutan itu kira-kira pas mau nyanyi pada wudu gak ya? Ya siapa tahu wudu ya. Wong umpama dia dulunya santri, nutup aurat. Oh sekarang ya banyak artis ya pada pakai jilbab rapi ya. Lah madhep kiblat ya siapa tahu. Lah kalau panges memang bener 3 syarat itu dipenuhi, ya bener itu yang disebut dengan sujud syukur. Tapi kalau spontan ya wis itu sujud tapi belum disebut sujud syukur. Umpama ibu punya saudara yang udah bertahun-tahun gak tahu rimbannya, tahu-tahu kok ada kabar, tahu-tahu kok bener datang, saking senengnya langsung itu, tapi belum memenuhi syarat. Tapi apa yo langsung wudu dulu pakai mukena dulu yo kelayo enggak. Yo wis nanti sujud syukurnya pas sudah selesai semua, udah habis seneng-seneng lah wis baru wudu pakai mukena, kemudian sujud. Itu baru memenuhi syarat sebut dengan sujud syukur. Lah kalau bacaan mah terserah, mau meneng baik juga nggak apa-apa kok. Wasal yang penting kan sujudnya bukan bacaannya. Oh yes, pokoknya subhanallah, 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 subhanallah. Boleh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yes, terserah. Wong yang penting itu sujudnya, bukan bacaannya. Wong dalam sholat itu kan yang penting sujudnya, bukan bacanya. Yang wajib itu sujudnya dan tumakninah, bukan subhana rabbiyal a'la. Bukan. Subhana rabbiyal a'la itu hukumnya sunnah. Tapi kalau jangan-jangan mentang sunnah langsung nggak usah bacaan, diem aja, yo enggak. Daripada diem ngelamun aja. Nah, makanya langsung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu daripada sujud diem ngelamun, apalagi ngebayangin karpetnya baru wangi. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, subhana maha suci rabbina Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, bahwa sesungguhnya janji Tuhan kami lamaf'ula, benar-benar nyata. Janji bahwa ada nabi akhir zaman membawa Al-Quran, maka mereka bersujud dengan membaca subhanallah. Bacaan intinya itu ya subhanallah. Seandainya ibu sujud kok bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sah sholatnya, sah. Cuman nggak umum, nggak biasa. Tapi seandainya pas sujud kok bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sah, sah. Boleh, cuma nggak pas. Ibarat hujan-hujan kok minum es. Boleh nggak? Hujan-hujan minum es? Boleh, cuman nggak pas ya. Pasnya kalau hujan-hujan itu ya minum wedang ronde apa-apa ya.
Tapi apakah enggak boleh hujan-hujan minum es? Boleh. Ya kayak gitu contohnya. Kalau sujud itu subhana rabbiyal a'la. Tapi kok bacanya subhana rabbiyal azim? Ya boleh. Wong enggak baca aja enggak apa-apa. Yang penting sujud dan tumak ninahnya itu. Wa yahirruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Lah, ini kalau pas lagi tadarus kondisinya kok lagi pakai alat sholat, sunnahnya sujud tilawah. Sujud itu kan ada beberapa yang dibenarkan dalam Islam, ada 4. Sujud sholat seperti biasa yang kita lakukan tuh. Kemudian sujud sahwi, sujud yang kita lakukan karena lupa atau ragu. Lah kalau sujud sahwinya lupa juga? Umpama kita sholat nih pulang dari sini. Kebetulan entah pikiran itu masih lagi agak mumet. Ketika sholat asar udah dapat 3 rakaat, tadi 3 opo 4 opo 3. Lah kalau 3 atau 4 maka kita ambil yang 3, walaupun aslinya sudah 4. Walaupun aslinya sudah 4, maka ambil yang 3. Kalau dalam kaidah fikih itu kalau kita ngaji ada namanya